Mohon izin saya mulai sambil menunggu yang lain. Nah, Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam Waalaikumsalam warahmatullahi warahmatullahi wabarakatuh. wabarakatuh. Oke, kaifa halukum? Bikhair ya. Alhamdulillah. Ala kulli hal wassalatu wassalam ala Rasulillah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Jazakumullah khairan katsiran bi hudurikum fi hadzal majlis ya linadras anil ibadah al hajj. Kayak awalan saya naftatih hadal hadal fasl ya. Hadal fasl bi qiraati basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Mudah-mudahan dengan basmalah tadi ya melancarkan majelis ilmu ini dan juga menghadirkan keberkahan. Oke, ya, kurang lebih 1 jam ke depan ya kita akan sama-sama mereview kembali wawasan kita terkait ibadah haji. Ya. Ma huwa al-hajj? Ma huwa al-ibadah al-hajj? Apa itu ibadah haji? Sebelumnya nanti akan diawali presentasi kelompok, ya, kemudian sesi diskusi, dan kita lanjut review bersama, ya, diskusi dan juga materi dari saya. Jangan lupa untuk absensi di Edu, eh, sampai 10.50 ya, untuk absensinya. Oke, tafadhol Maskuro ila apa firqah. Ya. Kelompok berapa ini? 4 apa? Ya, silakan ya untuk menyampaikan risalahnya. Baik, Pak. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Pak. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sebelumnya yang saya hormati Bapak Adi Hamid selaku dosen pengampu mata kuliah Ibadah Akhlak dan Muamalah. Perkenalkan kami dari kelompok 4. Saya Kurnia Saris Kelahi dan teman-teman yang beranggotakan 1 Fauzan Oktavia, yang kedua Kalisah Salsabila, yang ketiga Lika Nur Safitri, yang keempat Nabila Nurah Kusnia Putri, yang kelima Naila Zura Lestari. Pada kesempatan kali ini kami akan mempresentasikan tentang makna haji yang akan disampaikan oleh Mbak Ayu. Baik, yang pertama ada pendahuluan. Ibadah haji merupakan salah satu rukun Islam yang wajib dilaksanakan oleh setiap muslim yang mampu. Pelaksanaan ibadah haji tidak hanya sekedar memenuhi kewajiban, tetapi juga memiliki hikmah yang mendalam bagi seorang muslim. Dalam presentasi ini, kita akan membahas tentang hikmah pelaksanaan ibadah haji serta cara untuk mencapai haji mabrur bagi seorang muslim. Selanjutnya, untuk rumusan masalah, yang Yang pertama, pertama, menjelaskan hakikat haji dan sejarah haji. 2. Merinci kriteria haji mabrur. 3. Mengkaji hikmah haji dalam berbagai aspek. 4. Menemukan nilai spiritual haji bagi kehidupan sosial.
Hakikat haji dan sejarah haji. Definisi haji. Ibadah haji adalah perjalanan suci ke Baitullah atau Ka'bah di Mekah untuk melakukan ritual-ritual tertentu seperti ihram, tawaf, sa'i dan wukuf di Arafah. Sejarah haji. Haji telah dilakukan sejak zaman Nabi Ibrahim alaihissalam dan telah menjadi tradisi ibadah Islam. Nabi Muhammad SAW juga melakukan haji dan menetapkan ritual-ritual haji yang masih dilakukan hingga saat ini. Tujuan haji, meningkatkan keimanan dan ketakwaan serta memperkuat hubungan dengan Allah Subhanahu wa taala dan sesama umat muslim. Kriteria haji mabrur. Ikhlas karena Allah Subhanahu wa taala, melakukan haji dengan niat yang tulus dan ikhlas karena Allah. Melakukan ritual haji dengan benar dan sesuai dengan sunnah. Melakukan ritual haji dengan benar dan sesuai dengan fatwa yang diberikan oleh Nabi Muhammad SAW. Meninggalkan dosa-dosa dan maksiat. Meninggalkan perilaku dosa dan maksiat sebelum dan selama melakukan haji. Meningkatkan keimanan dan ketakwaan. Meningkatkan keimanan dan ketakwaan kepada Allah Subhanahu wa taala melalui pengalaman haji. Sabar dan tawakal. Sabar dan tawakal dalam menghadapi kesulitan dan tantangan selama melakukan haji. Hikmah haji dalam berbagai aspek. Pertama, aspek spiritual, meningkatkan keimanan dan ketakwaan kepada Allah Subhanahu wa taala, meningkatkan kesadaran akan kebesaran dan kekuasaan. Tiga, meningkatkan kesadaran akan pentingnya beribadah dan berzikir kepada Allah. Aspek sosial, meningkatkan kesadaran akan kesetaraan dan persaudaraan umat Islam, meningkatkan kesadaran akan pentingnya kerjasama dan solidaritas antar umat Islam, meningkatkan kesadaran akan pentingnya membantu dan mendukung sesama umat Islam. Hikmah haji dalam berbagai aspek, aspek pribadi, meningkatkan kesadaran akan diri sendiri dan tanggung jawab individu, meningkatkan kesadaran akan pentingnya introspeksi dan evaluasi diri, meningkatkan kesadaran dan akan pentingnya meningkatkan kualitas diri dan perilaku. Nilai spiritual haji bagi kehidupan sosial. Satu, meningkatkan toleransi dan kesadaran akan keragaman. Haji dapat meningkatkan kesadaran akan keragaman dan berbeda antara umat Islam, serta meningkatkan toleransi dan kesadaran akan pentingnya hidup berdampingan dengan damai. Dua, meningkatkan kesadaran akan tanggung jawab sosial dan kemasyarakatan. Haji dapat meningkatkan kesadaran akan tanggung jawab sosial dan kemasyarakatan serta meningkatkan kesadaran akan pentingnya berkontribusi pada masyarakat. Tiga, meningkatkan kesadaran akan pentingnya persaudaraan dan kesetaraan. Haji dapat meningkatkan kesadaran akan pentingnya persaudaraan dan kesetaraan antar umat Islam, serta meningkatkan kesadaran akan pentingnya hidup dalam harmoni dan damai. Oke, saya akan membuka sesi tanya jawab. Sesi pertama 3 pertanyaan dan sesi kedua 3 pertanyaan. Untuk soal ditulis di kolom komentar ya, tolong.
Oke, untuk sesi pertama saya tutup terlebih dahulu. Izin menjawab pertanyaan Mbah Mbah Hesna. Haji masih sah secara syariat atau hukum Islam meskipun tidak ada perubahan sikap atau akhlak. Namun secara spiritual hajinya kurang ideal jika tidak membawa perubahan positif dalam diri. Bagaimana, Mbak? Ya, cukup, Mbak. Terima kasih. Ya, terima kasih. Selanjutnya, izin menjawab pertanyaan dari Mbak Hana. Apa makna simbolik dari melempar jumroh? Melempar jumroh melambangkan penolakan terhadap godaan setan dan ketaatan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, serta memperkuat jiwa dan iman. Ritual ini juga mengingatkan kita tentang kesediaan Nabi Ibrahim alaihissalam untuk mengorbankan diri demi ketaatan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Gimana, Mbak Hana? Cukup, terima kasih. Iya. Izin menjawab punya Mbak Maita, apa makna dari mengenakan pakaian ihram saat memulai ibadah haji? Mengenakan pakaian ihram melambangkan kesucian jiwa dan hati. Dengan mengenakannya, seorang calon haji diharapkan membersihkan diri dari segala dosa dan niat buruk sebelum menghadap Allah Subhanahu wa Ta'ala. Pakaian ihram yang terdiri dari dua helai kain tanpa jahitan bagi pria atau pakaian muslim yang sederhana bagi wanita. Mengajarkan tentang kesederhanaan dan menjauhi kemewahan duniawi. Bagaimana Mbak Maita? Sudah cukup, terima kasih. Oke.
Di sini saya akan menjawab pertanyaan dari Mbak Mutiara Ningsih. Pertanyaannya, apa saja keutamaan haji? Keutamaan haji yaitu satu, menghapus dosa seperti bayi baru lahir. Dua, balasannya surga bagi haji yang mabrur. Tiga, jihad bagi wanita dan orang lemah. Empat, rukun Islam kelima, wajib bagi yang mampu. Lima, menghapus kemiskinan dan dosa seperti besi dibersihkan dari karat. Enam, doa dikabulkan khususnya di tempat-tempat mulia. Tujuh, menyatukan umat Islam, simbol persatuan dan kesetaraan. Bagaimana Mbak Muti? Sudah cukup, terima kasih. Izin menjawab pertanyaan dari Mbak Arsy. Ringkasan nilai spiritual haji sebagai inspirasi aksi sosial. Pertama adalah empati dan kepedulian. Haji menumbuhkan rasa simpati terhadap sesama. Kedua, kesetaraan. Ihram mengajarkan bahwa semua manusia setara. Dan ketiga adalah pengorbanan. Meneladani Nabi Ibrahim mendorong rela berkorban demi orang lain. Keempat, persaudaraan umat. Mempererat solidaritas antar muslim. Dan kelima, ketaatan pada Allah mendorong aksi nyata seperti membantu dan menolong sesama. Apakah sudah cukup, Mbak Arsika? Cukup, Teh. Terima kasih. Ya, sama-sama. Izin menjawab pertanyaannya punya Mbak Nisa. Apa hikmah dari wukuf dari bagi kehidupan seorang muslim? Wukuf di Arafah memiliki makna spiritual yang mendalam bagi kehidupan seorang muslim. Yang pertama, kesempatan untuk bertaubat. Wukuf di Arafah adalah momen refleksi dan introspeksi. Yang kedua, pembelajaran tentang kesabaran. Berdiri di bawah terik matahari sepanjang hari mengajarkan ketabahan dan kesabaran. Yang ketiga, pemantapan persaudaraan Muslim. Berkumpulnya jutaan umat Islam dari berbagai latar belakang menciptakan rasa persatuan dan solidaritas. Yang keempat, kesadaran akan keterbatasan manusia. Wukuf, wukuf mengingatkan bahwa manusia adalah makhluk yang lemah dan tergantung sepenuhnya kepada Allah. Yang kelima, momentum perubahan spiritual. Setelah wukuf, banyak jamaah haji yang merasa lebih dekat dengan Allah dan berkomitmen untuk menjalani kehidupan yang lebih baik. Bagaimana Mbak Nisa? Cukup, terima kasih. Izin bertanya Pak Adi, buat sesi tanya jawab berapa ya? Maaf, mic-nya belum on, Pak. Oh, iya. 30 menit ya. Berarti kurang 10 menit ini. 30 Oke. menit untuk sesi mahasiswa, presentasi dan diskusi. Tadi mulai 9.10 ya. Ya, kurang 9 menit. Iya, betul. Ya.
Saya akan menjawab pertanyaan dari Mbak Nafisa. Makna spiritual haji dan dampaknya. Secara spiritual, haji adalah bentuk kepasrahan total kepada Allah. Setelah berhaji, seorang muslim biasanya merasa lebih dekat dengan Allah, lebih disiplin, dan ingin menjaga kemabruran dengan perilaku yang lebih baik. Bagaimana Mbak Nafisa? Ya, baik. Terima kasih. Di sini saya akan menjawab pertanyaan dari Mbak Ika. Apa pengertian haji, tamatu, ifrad, dan kiron? Tamatu, umroh dulu baru haji. Ifrad langsung niat haji tanpa umroh sebelumnya. Kiron, umroh, dan haji digabung dalam satu niat dan pelaksanaan. Bagaimana Mbak Ika? Cukup, terima kasih. Izin menjawab pertanyaan Mbak Neva. Kedua aspek ini saling melengkapi, spiritual meningkatkan keimanan, sedangkan sosial memperkuat empati dan solidaritas. Haji mengajarkan kesetaraan, semua berpakaian sama dan beribadah bersama, tanpa membedakan status. Bagaimana Mbak Neva? Ya, cukup, terima kasih. Untuk sesi tanya jawab, saya tutup. Kesimpulan dari PPT ini, ibadah haji merupakan rukun Islam yang kelima dan wajib dilaksanakan bagi umat Islam yang mampu, baik secara fisik, mental, maupun finansial. Haji memiliki nilai spiritual, sosial, dan moral yang sangat tinggi karena mengajarkan ketakwaan, kesabaran, kesataraan, serta memperkuat ukhuwah Islamiyah. Melalui pelaksanaan haji, seorang muslim diharapkan dapat meningkatkan keimanan dan ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala serta memperbaiki akhlak dalam kehidupan sehari-hari. Sekian dari kelompok kami. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke ya, thank you very much for your presentation, good presentation, your question and your answer. Saya kira udah dapat poinnya ya, poin dari hikmah spiritual maupun hikmah sosial dari disyariatkannya ibadah haji. Ya, ya karena kita sejak kecil ya sudah dikenalkan dengan ibadah ini, ya, baik di sekolah maupun oleh orang tua kita, ya tentu di tingkat mahasiswa kita lebih fokus mendalami hikmah ibroh dari disyariatkannya ibadah haji. Ya nggak apa-apa sambil sedikit membahas tentang aspek fikihnya. Oke, kita review bersama ya. Nanti review PPT saya ya sekali ya
sekalian nanti eh, sedikit menyinggung diskusi tadi. Nah, kalau ada pertanyaan ya bisa langsung open your mic or raise hand or write in kolom chat room. Oke, ini ibadah haji. Oke, ya ada 5 pokok bahasan ya. Pertama hakikat haji itu sendiri, ya sejarah ya, secara singkat ya mungkin dari tokohnya saja. Haji mabrur, hikmah haji dalam berbagai aspek dan makna spiritual haji bagi kehidupan sosial. Al-Qasdu Al-Lughawi Al-Haji ma huwa haj dan al-haji huwa al-qasdu menyengaja. Menyengaja nggak mungkin naik haji nggak disengaja, apalagi dengan ya persyaratan yang semakin kompleks ya, bukan hanya persyaratan finansial dan kemauan kesehatan bahkan ya. Kemudian dari aspek istilahi menyengaja pergi menuju Makkah ya. Dhahaba ilal Makkah, pergi ke Mekah lila ibadah, untuk ibadah. Tawaf mengelilingi Ka'bah, sa'i, lari-lari kecil bahasa populernya di Indonesia ya. Tahallul ya, cukur rambut, wukuf, wakaf di Arafah, berhenti di Arafah, mabit di Muzdalifah, ya, bermalam di Muzdalifah atau menetap di Muzdalifah, wa mabit fi Mina wal ukhra al jumrah ya, pada tempat dan waktu yang telah ditentukan. Sedangkan umrah ziarah mengunjungi Makkah li tawaf sa'i wa tahallul, summa tahallul, kemudian tahallul. Kayak secara singkat seperti ini ya, perbedaan haji dan umroh. Ada juga yang mengatakan umroh ini haji kecil. Haji kok kecil. Kemudian eh, ada 3 pokok ya perbedaan umroh dan haji. Pertama dari time waktunya ya. Umroh jelas ya lebih fleksibel. Kapanpun bisa kita lakukan. Ya, sedangkan al-hajj fi Zulhijjah, di bulan Zulhijjah. Ada yang punya istihad agak liar, istihad yang tidak biasa, demi agar tidak antri sampai 30 tahun. Kenapa haji tidak dibuka di bulan lain? Ya, ya ini tentu secara syariat ya tidak dibenarkan. Karena haji itu ibadah mahdoh ya. Ibadah mahdoh itu kaidah fikihnya al aslu fil ibadah at-tahrim. Asal dari ibadah itu haram. Jadi ibadah itu hukum asalnya malah haram. Hatta ya dulu ala dalil ya. Sampai adanya dalil atau perintah ya. Kalau nggak ada perintah kita haram beribadah. Karena ya ibadah mahdoh ya beda dengan muamalah duniawiyah. Justru kebalikannya. Kaidah fikih muamalah al aslu fil asya al ibahah. Segala sesuatu itu boleh, halal. Hatta ya dulu ala dalili tahrimi. Sampai ada dalil yang mengharamkannya. Jadi terbalik ya. Kaidah muamalah dengan kaidah ibadah mahdoh. Kemudian number 2. Dari aspek rukunnya, ya haji, umroh maaf ya. Umroh hanya 4 rukun. Ihram, tawaf, sa'i, dan tahallul. Kalau haji ada tambahan selain 4 rukun tadi, ya wukuf fi Arafah, mabit fi Muzdalifah, mabit fi Mina, wa jumroh. Jumrotul ula, jumrotul wusta, wa jumrotul al-kubra. Baik, dari aspek hukum, ya umroh sunnah. Haji wajib manis tatoa ya bagi yang mampu.
bagi yang istitoah, yang mampu. Kemudian kita tengok ya dalil naklinya dalam Al-Baqarah 208. Ya. Udhulu fi silmi kafah ya. Masuklah kamu ke dalam Islam secara kafah. Ya, ini perintah tidak langsung memang ya. Karena ini berarti bukan sekedar perintah haji, tapi perintah yang ada dalam arkanul Islam, dalam rukun Islam, seperti perintah sholat, puasa, zakat. Ya, udhulu fi silmi kafah. Dari 5 rukun Islam itu ya eh, disyariatkan untuk dipenuhi. Nah, ya, kita doakan ya kalian sukses belajarnya, sukses karirnya, ya sehingga mudah-mudahan bisa menjalankan ibadah haji di tanah suci. Amin. Amin ya rabbal alamin. Amin. Amin ya rabbal alamin. Kemudian makna haji dalam HPT ya, himpunan putusan tarjih bahwa al-hajj huwa min arkanul Islam. Haji itu merupakan salah satu dari arkanul Islam. Ya, tadi ya perintahnya udhulu fi silmi kafah. Al-Baqarah 208. Biar kafah ya kita upayakan tunaikan ya kelima haji. Ya walaupun ngantri 30 tahun, kalau kita sukses ya bisa haji plus ya, bisa haji furoda ya. Setiap tahun selalu ada. Tinggal ya monggo cari rezeki yang seluas-luasnya. Nah, itu kalau lebih spesifik di Ali Imran 97 ya. Kalau Al-Baqarah 208 untuk semua ibadah atau semua arkanul Islam. Di Ali Imran 97 ini lebih spesifik ya. Walillah 'alan nas hijjul bait. Mengerjakan haji adalah kewajiban manusia terhadap Allah, man istata'a ilaihi sabila. Bagi siapa yang istita'ah, mampu ilaihi sabila ya, mengadakan perjalanan ke tanah suci. Al Imran 97. Ya, menjelaskan ya Al-Baqarah 208. Kemudian ya cepat ya. Saya maksimal sampai jam 10 ya, mohon maaf. Eh dalam Al-Hajj ya, saya perkuat ya. Wadin finnas bil hajj. Dan ini Allah berfirman kepada Nabi agar menyeru umat Islam untuk mengerjakan haji ya. Ya'tuka rijalan wa ala kulli domir ya'tina min kulli fajjin amik ya. Niscaya mereka akan datang kepadamu dengan berjalan kaki, mengendarai unta yang kurus yang datang dari segenap penjuru yang jauh. Ya, ini tekstualnya ya karena di zaman Nabi belum ada pesawat terbang. Nah, lima ada ya, untuk apa? Liyashhadu manafi'a lahum wa yadhkuru ismallah ya. Supaya mereka menyaksikan berbagai manfaat bagi mereka dan supaya mereka menyebut nama Allah atau zikrullah, ingat kepada Allah. Fi ayyamin ma'lumat ala ma razaqahum min bahimah. Pada hari yang telah ditentukan atas rezeki yang Allah telah berikan kepada mereka berupa binatang ternak ya. Bahimah binatang ternak. Bahimatul an'am binatang ternak ya. Fakulu minha wa at'imu al-ba'is al-fakir. Maka makanlah sebagian daripadanya, berikanlah untuk dimakan orang yang sengsara atau fakir. Ya, ini ibadah haji ya, yang awalnya muamalah panas, yang awalnya hablum minallah, ya, dilengkapi dengan muamalah ma'al makhluk, muamalah ma'an nas, ya, hablum minanas. Ya, jadi kurban darah dagingnya itu atau dagingnya ya, dagingnya itu untuk manusia ya, bukan untuk Allah. Perintah berkorban itu untuk manusia, dari manusia untuk manusia. Dan ini dalam apa asbabun nusulnya ya.
eh, Nabi Ibrahim itu berdoa kepada Allah agar tanah kelahirannya itu diberkahi atau dimakmuri ya, agar makmur. Ternyata Allah secara spiritual eh, memberi solusi, ya undanglah mereka agar ibadah haji. Ya, ternyata benar ya, dengan datangnya orang berhaji, ya tentu di situ tumbuh ya aktivitas ekonomi. Al-Hajj 2728 ya. Jadi oke. Ya, secara haji ya saya kira eh, sudah sering lah ya kalian ini atau kita ini dapat ya dari tingkat TK, yang SD, SMA ya. Atau mau ikut ini Sirah Nabawiyah ada itu di YouTube PKU Surweng ya. Setiap Selasa malam 7:30. Tadi malam juga ada ya. Sirah Nabawiyah ini ya salah satunya ya lebih fokus ke Nabi Muhammad tapi juga menyinggung nabi-nabi sebelumnya. Nah, ketika kita nanti eh, diberi kesempatan menunaikan ibadah haji dan umroh, ya ada beberapa tempat yang disunahkan, ya, dianjurkan untuk kita kunjungi. Ya, ya karena ibadah haji yang 40 hari itu relatif yang efektif itu ya hanya 25% atau sekitar 10 hari. Ya 30 hari itu ya waktunya sangat luang. Karena ya luang itu karena nunggu antrian ya, antrian untuk pulang, sirkulasi, transportasi dan lain sebagainya. Nah, sekitar 30 hari atau 75% itu ya, bisa digunakan untuk mengunjungi ya, ya tentu dengan kesepakatan kloternya ya, kelompok terbangnya. Mahwa haji mabrur. Ya. Ada dua hadis ya dari muttafaqun alaih. Yang pertama ya, kita baca dari kiri ya, dari kanan maaf. Suila Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam ayul amali afdol. Ayul amali afdol. Nabi ditanya oleh sahabat, amal apakah yang paling utama? Qala, kemudian Nabi bersabda, imanu billah wa rasulih. Percaya kepada Allah dan Rasul. Amal yang paling afdol yang pertama adalah kita percaya kepada Allah dan Rasul. Summa mada ya Rasul. Kemudian apa ya Rasul? Qala al jihadu fillah atau al jihadu fi sabilillah. Sabda Nabi. Yang kedua, setelah beriman kepada Allah dan Rasulnya, yaitu berjuang di jalan Allah. Ya, tentu setelah beriman ya harus dibuktikan dengan berjuang. Summa mada. Kemudian apa ya Rasul? Qala Rasul menjawab, Rasul bersabda al-hajj al-mabrur, ya, haji mabrur. Ya. Mabrur itu ada dua definisi ya. Ada yang menerjemahkan dengan diterima. Haji mabrur itu ya haji yang diterima. Tapi ada ulama lain yang berpendapat mabrur ini dari kata albir, baik. Artinya apa? Haji yang baik. Ya. Sebelum haji dia baik, niatnya lurus. Saat menjalankan haji dia juga baik, berusaha memenuhi rukun syaratnya. Dan setelah haji dia juga berubah menjadi lebih baik daripada sebelum dia menunaikan ibadah haji. Yaitu mabrur dalam aspek lughawi. Kemudian keutamaan haji mabrur. Anna Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam qala ala umroh ilal umroh kafar. Ya ada penghapusan dosa antara umroh dengan umroh. Ya tentu ini eh, dosa yang dimensinya vertikal gitu. Ya, yang ma'anas ya. Maaf, muamalah Allah sama dengan dosa kita kepada Allah. Tapi dosa kita kepada manusia ya kita harus minta maaf kepada manusia. Lima bainahuma wal hajjul mabrur laisa lahu al jaza, dan haji mabrur itu tidak lain balasannya ilal jannah, yaitu kecuali surga. Balasannya tidak lain kecuali surga. Muttafaqun alaih. Ya, kalau ada question, respon, please open your mic, present, or wait on chat room. Kemudian
kiat-kiat meraih haji mabrur. Pertama tadi sudah saya sedikit singgung. Eh, Sebelumnya ya berarti al-ikhlasu ruhul amal. Ikhlas itu adalah ruhnya amal. Jiwanya amal perbuatan kita itu ada pada niat kita ya. Innamal a'malu binniyat. Bukan pada teknisnya, tapi justru pada niatnya. Ya ini hal-hal yang batiniah yang tidak bisa kita nilai. Kita sebagai manusia yang menilai ibadah seorang hanya bisa dari aspek lahiriah. Kemudian memahami manasik yang benar, ya nanti ketika kita berkesempatan menunaikan haji, ya kita kurang lebih 1 tahun ya, atau 40 pertemuan, kita akan mengikuti bimbingan, baik itu fikihnya, budayanya, bahasanya, atau timelinenya, ya, ya segala hal. Ya. Dan itu pun selama eh, kita menunaikan ibadah itu juga ada pembimbing yang mendampingi kita selama 40 hari ya. Sebelum dan sudah ya. Dengan mengikuti KBH ya itu baik ya. Artinya setelah haji pun kita masih ada kajian-kajian yang bisa kita ikuti. Kemudian ya tentu ya melaksanakan rukun dan wajib haji, memperbanyak talbiyah, labbaik Allahumma labbaik, memperbanyak zikrullah, istighfar, apalagi di banyak waktu yang luang ini ya eh, saat ibadah haji. Karena waktu yang benar-benar sangat sempit ya 8, 9, 10, 11, 12, 13 Zulhijjah. Di luar itu relatif banyak waktu luang ya. Kemudian menjauhi hal-hal yang tidak maslahat. Ya artinya menjaga diri ya. Kemudian menggunakan cara dan harta yang halal wa thayyib. Harta yang halal saja masih harus kita sucikan dengan zakat ya. Agar menjadi thayyib. Apalagi harta haji dari korupsi. Wah, dapat apa dia? Kemudian ciri-ciri haji mabrur. Dari Jabir radhiyallahu anhum anak Nabi sallallahu alaihi wasallam bahwa Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam bersabda al haju mabrur laisa lahu al jasa ilal jannah. Ya, tadi ini sudah ya balasan haji mabrur ya surga. Gila ya Rasulullah. Wa ma birhu dan apa nilai mabrurnya itu. Qala sallallahu alaihi wasallam it'amut ta'am. Dia menjadi orang yang gemar berbagi makanan. Watib, toyib, tib kalam, memperbaiki al-kalam, ucapan. Dan di wafi riwayah Ahmad, wa Bayhaqi, dan dalam riwayat Ahmad dan Bayhaqi, it'amu to'am, dia menjadi orang yang gemar berbagi makanan, wa ifsa'us salam, dan menebarkan salam. Ini mungkin Prabowo karena terinspirasi dari hadis ini ya, menjadi it'amu to'am, gemar berbagi makanan ya. Jadi makan siang gratis. Wa ifsa'us salam, menebarkan salam ya, secara lisan, bilisan maupun bilhal dengan perbuatan, yaitu kehadiran kita membawa keselamatan atau kenyamanan bagi orang lain. Nah, ini manasik haji saya kira sudah ya kita skip dari mikot sampai tawaf. Apalagi nanti kalau haji juga sudah ada mentoringnya ya. Kemudian hikmah haji pertama adalah penguatan ukhuwah Islamiyah, persaudaraan antar sesama muslim dari segala penjuru dunia ya. Kita bisa saling mengenal ya. Kemudian adanya persamaan derajat, egalitarian, dan menumbuhkan spirit pengorbanan. Pengorbanan waktu, biaya ya, banyak ya. Bahkan jiwa ya, jiwa kita pertaruhkan. Karena banyak juga mereka yang nekat ya, yang seharusnya ya secara tes kesehatan mungkin lolos, tapi dari sisi usia sebenarnya cukup berat.
Ini last slide before conclusion. Pertama, makna spiritual haji bagi kehidupan sosial atau psikologi haji. Ya, mengapa untuk berdoa kita harus ke Mekah? Jauh banget, mahal ya, lama pula 40 hari. Ya. Bukankah Allah itu As-Sami'ul Basir ya, Maha mendengar lagi Maha melihat. Bahkan dengan berbisik pun sesungguhnya Allah tahu ya apa yang kita bisitkan dalam hati kita. Tapi mengapa harus ada haji? Ya, tentu ada pesan spiritual ya yang bisa kita dapat ya, kalau menjalankan haji dengan baik dan benar ya sesuai tuntunan. Endingnya ya tadi akhlakul karimah ya. Akhlak kita menjadi lebih baik daripada sebelum haji. Secara psikologis, kenapa kita diminta menanggalkan pakaian kita sehari-hari dan diganti dengan pakaian ikram ya? Dia ada pertanyaan ya terkait hari ini. Kenapa? Ya, disinilah Allah mengingatkan kita kembali bahwa derajat kita sebagai manusia itu sama di mata Allah. Membedakan adalah takwa. Pakaian kan hanya lahiriah. Watazawwadu fa inna khairaz zadi at-taqwa. Dan berbekalah kamu sebaik-baik bekal itu ya takwa. Ibroh, ritual tawaf ya. Tadi juga ada pertanyaan beberapa ibroh terkait ritual ya. Tawaf ini menurut kalangan sufi saat kita melambaikan tangan mengelilingi Ka'bah terutama melambaikan tangan saat melihat Hajar Aswad itu kita seolah-olah masuk alam spiritual sedang menyapa Allah. Yaitu versinya teman-teman sufi ya. Apa yang kita dapatkan dengan melakukan wukuf? Ya, ini juga tadi ada pertanyaannya. Wukuf di Arafah. Arafah itu artinya mengetahui. Diharapkan saat wukuf, ya, selain kita berzikir, mendengarkan khutbah, beribadah, juga tempat kita untuk melakukan muhasabah, ya, melakukan self assessment, ya, koreksi diri. Selama ini kita seperti apa, ya, nanti akan seperti apa. Kemudian apa saja pesan sosial yang ada dalam ibadah haji? Ya, pesan kemanusiaan, pesan kepedulian, ya, banyak ya. Tadi saya kira sudah banyak diulas. Oke, last slide. Resume. Pertama ya, semua ibadah ya esensinya itu adalah at-taqarrub ilallah, yaitu untuk mendekat kepada Allah agar kita dekat dengan Allah. Artinya apa? Ya tinggal kita koreksi selama ini kita beribadah semakin dekat dengan Allah atau tidak. Indikasi dekat dengan Allah itu adalah apa? Bimtisali awamiri. Lebih banyak kita mengerjakan perintahnya, wajtan ibu nawahi, dan kita menjauhi larangannya. Seberapa banyak perintah yang kita kerjakan, seberapa banyak larangan yang kita tinggalkan, itu indikator seberapa dekat kita kepada Allah. Nah, namun ya, kedekatan kita kepada Allah tidak selesai hanya pada dimensi muamalah ma'allah. Tidak selesai hanya hablum minallah, kekafahan Islam atau kewasatiyahan Islam mengharuskan kita menjaga hubungan baik dengan ciptanya. Hablum minal kholiq wa hablum minal makhluk. Hubungan baik dengan sang pencipta dan juga hubungan baik dengan makhluknya ya. Ya, tidak hanya manusia berarti ya. Dengan tumbuhan ya kita merawat, nanam dengan hewan, menyembelih pun ada etikanya. Sebentar lagi kita korban. Kemudian haji sebagai salah satu arkanul Islam diawali dengan dimensi vertikal. Ya. Semua ibadah seperti itu. Namun diakhiri dengan dimensi horizontal, yaitu berkurban. Tadi ya, kurban itu untuk manusia dagingnya, bukan untuk Allah. Nah, ini yang orang lain nggak paham. Perintah kurban dikira
kemauan kepentingan Allah ya. Ibadah kurban melatih kepekaan sosial kita yang berujung membuat kita orang yang semakin bersyukur ya. Agar kita menjadi orang yang semakin bersyukur, pandai bersyukur. La in syakartum la azidannakum ya. Wa la in kafartum inna adzabi lasadid. Ayat 7 surat Al-Isra. Ya, dengan kita bersyukur pasti nikmatnya akan ditambah. Ya, nikmat itu bukan hanya materi, tapi imaterial. Ada imaterial juga yang kita tidak tahu lalu membalas secara materi atau imaterial. Nah, bersyukur kepada Allah dan berterima kasih kepada ciptaannya, pada makhluknya. Dan last point, haji bagi yang istitoah, bagi yang mampu, hanya diwajibkan 1 kali, tentu dengan hikmah agar kita tawazun, seimbang dalam beribadah antara ibadah khusus, ibadah mahdoh atau ibadah mahdoh dengan ibadah am atau ibadah ghairu mahdoh atau muamalah duniawiyah. Ya, seimbang seperti doa kita, Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah. Seimbang antara tujuan ukhrawi dengan tujuan duniawi. Oke. Ketawazunan, keseimbangan dalam ibadah akan menghadirkan kita menjadi ummatan wasaton ya. Al-Baqarah 143 atau khairu ummah Al-Imran 110. Oke guys, saya kira itu ya. Any question? Any response? Cukup, Pak. Enough ya. Oke, thank you very much ya. Syukron kasiron ya. Di khudurikum. Thank you very much for your presentation, for your question, your response, your answer. Saya kira itu yang dapat kita review kembali terkait ibadah haji. Haya nahtatim hadal majlis biqiraati hamdalah. Alhamdulillah. Alhamdulillah. Syukron kasiron ala ihtimamikum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih, Bapak. You're welcome. Sehat, berkah selalu semuanya. Sukses. Amin, amin. Bapak juga. Ya, amin. Izin end meeting ya.